Kamu pikir Israel itu kuat? Kamu pikir Israel itu hebat? Tahu nggak kenapa banyak negara Arab diam aja? Karena seperti sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, nanti di akhir zaman umat Islam banyak sekali, tapi mereka semua centang perenang banyak tapi nggak bersatu, tidak membela saudaranya yang dizalimi oleh Zionis. Tahu nggak kenapa? Karena mereka punya penyakit Wuhan. Apa itu penyakit Wuhan? Penyakit Wuhan adalah penyakit takut mati dan cinta dunia. Begitu ya. Jadi orang kalau berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah dia tidak akan terjangkit penyakit Wuhan. Dan saat ini Iran. Begitu ya teman-teman. Kamu pikir Iran sekarang sedang berperang? Oh enggak. Iran nggak berperang. Iran lagi main catur teman-teman. Kamu tahu kan Iran itu siapa? Iran itu adalah bangsa Persia. Kamu tahu bangsa Persia seperti apa? Mereka ahli strategi perang. Kamu tahu bangsa Persia dari zaman dulu, zaman nenek moyang mereka. Mereka perang kepada siapa? Yunani. Mereka perang dengan siapa? Romawi. Wih, itu sudah kegiatan mereka. Jadi untuk strategi perang, kekuatan militer, untuk mental tempur, Iran nggak bisa dianggap sepele ya teman-teman. Ya mohon maaf, Iran ini lagi main catur teman-teman. Dia lagi main pion, tahu nggak? Pion dulu yang maju, itu baru rudal balistik loh. Iron Dome tercanggih di dunia yang katanya tidak bisa ditembus oleh rudal manapun. Sekarang lewat, itu baru rudal balistik. Jebol, baru rudal balistik. Kamu tahu rudal Fatah punya Iran, itu rudal hypersonic. Itu rudal yang ada lagi beberapa rudal yang memang Iran sengaja diamin. Tahu nggak kenapa? Iran itu lagi ngeluarin pion buat mancing biang keroknya, buat mancing. Ya kamu tahu kan siapa biang keroknya? Ya itulah si apa tuh, Inggris, Prancis, Amerika. Pokoknya blok barat yang memberikan sanksi kepada Iran. Yang jadi Iran itu disanksi beberapa kali loh teman-teman. Dari bidang ekonomi, ketahanan pangan, pokoknya diplomatik semuanya. Tapi nggak mempan. Iran sekarang berdiri mandiri dengan kedaulatan penuh, dengan semangat tempur yang luar biasa. Biar tahu sejarah Persia. Persia itu nggak pernah mundur dalam perang. Berapapun jumlahnya, berapapun musuhnya, Persia nggak akan mundur dalam perang. Sekarang terbukti kan? Tapi orang udah pada kaget, dipikir Iran perang. Belum, bagi Iran itu hanya pion yang keluar. Karena apa? Iran ingin Amerika turun tangan. Iran ingin blok barat turun tangan. Iran ingin Prancis, Inggris semua turun tangan. Baru di situ Iran perang. Ingat ya teman-teman, ini perang belum dimulai. Ya, itu tuh sebenarnya hanya percikan kecil. Percikan kecil aja Israel udah seperti lautan api. Ini serius, ini nggak bercanda teman-teman. Iran itu dari zaman dahulu sampai detik ini memang mereka ahli perang. Memang mereka selalu berperang. Karena apa? Karena Iran menegakkan Al-Quran. Iran menegakkan ajaran Islam. Satu-satunya negara yang memang saat ini sampai detik ini, kamu lihat, kalau kamu ke Iran kamu bisa tahu bagaimana Iran menegakkan ayat-ayat Al-Quran, menegakkan sunnah-sunnah Nabi, sabda baginda Rasulullah SAW. Jangan mikir si Al-Sunni lagi bos, udah nggak ada kayak gitu-gitu. Selama dia masih menganggap Gusti Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya dan Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabinya dan sahadatnya sama, sekarang ini masalah kemanusiaan. Begitu ya. Jadi kamu jangan sok pintar, jangan sok bener bicara tentang Sunni dan Syiah. Enggak, zamannya kemanusiaan. Bagaimana kalau anakmu ditembak? Ya, ibumu, istrimu, anakmu ditembak oleh Zionis. Bagaimana hatimu tersayat? Iran ini hanya membela kemanusiaan, teman-teman. Begitu ya. Lihat, ini perang akan berkepanjangan. Karena apa? Karena Israel dan Amerika pernah mengancam. Si Benyamin itu pernah bilang, kalau ada negara Arab yang ikut campur, akan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Begitu ya teman-teman. Karena mereka bersatu. Dengan apa? Dengan kekuatan blok barat dan juga Zionis. Iran tahu itu. Makanya Iran tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Karena Iran tahu. Karena target utama Iran justru bukan Israel. Israel kalau mau dibikin rata dengan tanah, itu gampang sama Iran. Kamu tahu Romawi, Yunani aja itu habis oleh Iran. Iran itu jangan dianggap sepele teman-teman. Irak aja dilawan loh. Ya kan? Irak. Pokoknya jadi gini loh. Jadi ternyata negara-negara Islam itu juga banyak yang gak suka sama Iran. Beberapa negara Islam gak suka sama Iran. Kayak Saudi Arabia gak suka, Bahrain gak suka, beberapa negara Yordania gak suka. Terus ya itu karena apa? Itu karena propaganda Barat yang memecah belah umat Islam, dipecah belah dengan Sunni dan Syiah. Akhirnya Sunni dan Syiah bermusuhan. Karena apa? Itu saya baru tahu loh. Karena saya pelajari sampai begadang-begadang. Ternyata konflik Syiah dan Sunni itu diciptakan oleh Barat, oleh Yunani dan Romawi dari zaman dulu supaya Islam terpecah belah karena mereka tahu Islam punya kekuatan yang mereka nggak bisa kalahkan. Apa? Mereka nggak berani konfrontasi dengan umat Islam karena mereka tahu satu kekuatan umat Islam yang nggak bisa ditembus oleh apapun, yaitu apa? Api jihad. Kalau api jihad sudah membara, maka syahid yang dicari. Makanya Islam gak takut mati. Nah mereka tahu itu. Karena mereka tahu itu, sekarang apa? Mereka pakai apa? Divide et impera. Mereka adu domba kita sedemikian rupa. Dengan apa? Dengan mengkotak-kotakan Sunni dan Syiah. Padahal enggak usah dibahas sampai kamu Sunni, kamu Syiah. Enggak gitu konsepnya bos. Sekarang ini masalah kemanusiaan. Bayangkan jika anakmu, istrimu, ibumu ditembak oleh Zionis. Bagaimana perasaanmu? Ayo mari kita dukung Iran. Enggak usah lagi kita beda-beda Sunni Syiah sekarang tentang kemanusiaan, bukan lagi tentang agama. Ini kemanusiaan, ya. Karena Zionis, Israel, laknatullah, jahanam, bajingan, keparat, bajingan tengik, sudah di luar batas.
Begitu ya teman-teman, kita saksikan. Perang ini akan berkepanjangan. Sekali gerakan aja Amerika turun, habis itu Israel. Benar. Ini ya, Iran sedang menyusun kekuatan penuh. Hati-hati teman-teman. Ini serius, kekuatan penuh. Yang ini bakalan, kita tahulah nanti ini berkepanjangan. Karena apa? Kalau Amerika turun tangan, Inggris, Perancis turun tangan, blok barat dan Zionis, semua itu bajingan tengik turun tangan. Kamu tahu sekutunya Iran? Korea Utara, Rusia, China. Oh, China jangan anggap sepele loh. Sekarang alutsista China itu luar biasa. Begitu ya. Terus Rusia nanti bakalan turun tangan. Wah, makin porak-poranda itu Amerika. Kenapa Amerika nggak bantu? Padahal Israel sudah jadi api. Karena Amerika tahu ini hanya pancingan Iran. Amerika paling takut sama Iran. Amerika nggak bisa obok-obok Iran. Amerika bisa obok-obok negara Arab lainnya, tapi dia nggak bisa obok-obok Iran. Karena apa? Mereka tahu kekuatan Iran. Dari atas sampai bawah mereka tahu. Mereka tahu, mereka cuma satu punya tujuan dalam hidup, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Menegakkan syariat Islam. Itu Iran. Itu loh bos. Sementara, segitu dulu ya. Kita akan lihat perang berkepanjangan. Jika Amerika turun tangan, ini perang akan berkepanjangan. Jika Amerika turun tangan, maka Rusia, Korea Utara, dan juga Cina juga akan turun tangan. Dan kamu tahu dampaknya itu sampai ke Asia Tenggara, termasuk kita. Karena apa? Mereka akan mengirimkan, ingat ya teman-teman, Asia Tenggara nanti akan dijadikan pangkalan militer. Beberapa negara termasuk Indonesia. Mereka akan siapkan beberapa pasukan dan alutsistanya, beberapa militernya untuk menjadi pangkalan militer, pangkalan pertahanan. Otomatis kalau Indonesia itu berpihak cenderung atau ada indikasi berpihak sedikit aja ke salah satu negara, kita bisa kena. Makanya di sini Indonesia harus netral. Benar-benar jangan berpihak kemanapun. Enggak, kalau masih sayang dengan warganya ya. Kalau masih sayang. Kecuali begini, kecuali yang diserang para oknum pejabat koruptor itu yang makan duit rakyat, yang hobinya foya-foya, flexing, nyimpen pramugari, senang-senang, rumah di mana-mana, mobil mewah. Itu nggak apa-apa. Itu suruh perang aja nggak apa-apa. Itu ditembak sama rudal nggak apa-apa. Itu mati nggak apa-apa. Itu di dunia aja nih. Bumi itu nggak mau menerima dia loh. Nggak mau menerima oknum pejabat korup, bangsat, bajingan tengik, oknum ya. Saya sebut oknum, jangan baper. Itu nggak mau menerima. Apalagi nanti di alam kubur, belum lagi di alam akhirat, nggak mau menerima. Jadi jadiin tumbal aja deh. Kalau sampai Indonesia nanti ikut perang, itu para oknum pejabat korup itu suruh jadiin tumbal aja sebagai hukuman. Kan dia udah puas makan duit rakyat sampai rakyat sengsara, sementara dia foya-foya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.